Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang reaksi asam basa dengan menggunakan laboratorium virtual pembelajaran sains tentang asam basa ya. Biasanya kalian harus praktikum dengan menggunakan indikator asam basa, tetapi karena kita sedang pandemi, maka ibu menggunakan laboratorium virtual asam basa. Oke, kita akan belajar ya, reaksi asam basa itu apa? Merupakan reaksi kimia yang melibatkan pereaksi asam dan basa yang dapat digunakan dalam menentukan pH ya, atau keasaman. Beberapa kerangka teoritis menyediakan konsepsi alternatif bagi mekanisme reaksi dan aplikasinya dalam penyelesaian masalah terkait kerangka tersebut yang dikenal sebagai teori asam basa. Konsep ilmiah pertama asam dan basa dipaparkan oleh Lavoisier. Ia mendefinisikan asam sebagai spesies yang mengandung oksigen, yang faktanya atom oksigen yang namai dari kata Yunani yang berarti pembentuk asam. Sekarang kita akan belajar reaksi asam basanya. Sekarang, ini adalah simulasi asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Kalian tahu bahwa kertas lakmus ada dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Praktikum yang akan kita laksanakan yaitu kita akan menentukan karakter dari setiap larutan berikut dengan cara klik salah satu lakmus yang tersedia, klik jenis larutan yang akan diuji, dan lihat perubahan yang terjadi. Kita akan lihat ini adalah larutan teh, ada larutan deterjen, cuka, larutan jeruk, dan larutan sabun mandi. Sekarang kita akan pakai yang lakmus merah. Nah, ini bagaimana ini? Contohnya larutan teh. Nah, tetap merah ya. Kita lihat larutan cuka, ya tetap merah. Larutan deterjen, kita lihat yang terjadi, lakmus merah berubah menjadi biru. Kita lihat larutan jeruk, tetap merah. Kita lihat larutan sabun mandi, jadi biru. Artinya apa? Artinya pada lakmus merah itu dia akan menjadi biru jika terkena larutan yang mengandung basa. Dia akan tetap merah jika terkena larutan yang mengandung asam ya. Sekarang kita akan ulangi dengan lakmus yang biru. Kita akan lihat dulu. Nah, ini ada hasilnya. Pada larutan teh, lakmusnya merah tetap merah, kemudian cuka merah tetap merah, deterjen merah jadi biru, jeruk merah jadi merah tetap, sabun merah jadi biru. Nah, sekarang kita akan lihat, ulangi dengan yang lakmus biru. Coba kita lihat. Ya, larutan teh jika diteteskan di dalam lakmus biru maka tetap menjadi biru. Cuka akan menjadi merah, jadi memerahkan lakmus biru. Deterjen akan tetap biru. Larutan jeruk menjadi merah. Sabun mandi tetap biru. Artinya apa? Pada lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah saat diberikan atau ditetesi oleh larutan yang mengandung asam. Sedangkan lakmus biru tetap akan menjadi biru jika ditetesi dengan larutan yang mengandung basa. Ya, jadi tadi hasilnya pada larutan teh dengan menggunakan lakmus biru, biru tetap biru, lakmus merah, merah tetap merah, artinya larutan teh mengandung asam tidak terlalu pekat. Cuka, lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap merah, artinya cuka mengandung asam. Deterjen, lakmus biru menjadi biru, sedangkan lakmus merah juga menjadi biru, artinya deterjen mengandung basa. Pada jeruk, lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah juga merah. Keterangannya adalah bahwa jeruk mengandung asam. Dan sabun, lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi tetap biru. Artinya dia ada mengandung basa. Ya. Jadi itu adalah simulasi asam basa pada kertas
lakmus. Nah, sekarang kita akan beranjak ke indikator alami asam basa. Jadi apa indikator alami asam basa? Selain kertas lakmus yang merupakan indikator tidak alami ya, kalau lakmus ya buatan, kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di lingkungan sekitar, yaitu ada mawar, bayam merah, kunyit, kubis ungu, bunga sepatu, dan juga geranium. Praktikum virtual kita yaitu klik pada ikon tumbuhan yang kita inginkan, campurkan ekstrak tumbuhan dengan larutan asam atau basa, kita akan lihat perubahan apa yang terjadi. Yang pertama yaitu mawar. Mawar jika diberikan larutan asam maka akan menjadi merah muda. Jika diberi larutan basa, dia akan menjadi warnanya hijau. Ya. Kemudian bayam merah. Jika diberi larutan asam, dia akan merah muda. Dia akan menjadi kuning. Ini kalau ekstrak bayam. Kemudian kunyit. Warna aslinya seperti ini ya, kuning ya. Kalau dikasih larutan asam, dia akan menjadi kuning muda. Sedangkan kalau diberi larutan basa, dia akan menjadi warnanya merah ya, cenderung ke merah bata. Kemudian kubis ungu. Jika diberi larutan asam, ya tadi warna ungu, dia akan menjadi warna merah ya, merah muda. Kalau diberi larutan basa, dia akan menjadi warnanya hijau. Ini kalau pada ekstrak kubis ungu. Pada bunga sepatu, jika diberi larutan asam, menjadi agak merah muda. Kalau basa, dia akan menjadi warnanya kuning ya. Kalau pada geranium, jika diberi larutan asam, dia akan menjadi warnanya juga merah ke kuningan ya. Kalau diberi larutan basa, dia akan warna menjadi kuning kuning pekat ya. Oke, ini adalah kita belajar tentang indikator alami asam basa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang indikator universal asam basa. Jadi, selain ada indikator buatan, ada indikator alami, kita juga ada indikator universal asam basa. Kalian bisa lihat, ini adalah asam, indikator universal asam dan basa. Ya, semakin ke 1 ini disebut dengan asam kuat. Kalau basa semakin ke 13 dan 14 ini disebut dengan basa kuat. Bagaimana praktikumnya? Yaitu menentukan tingkat keasaman dan kebasaan larutan berdasarkan rentang pH. Rentang pH 1 sampai 14, ada 5 larutan yang diuji. Masukkan kertas uji dengan larutan, lihat tingkat pH larutan. Kita akan coba ya. Nah, ini adalah kita akan mencoba asam dulu. Ya, dari 0 sampai 7. Ada larutan teh, larutan cuka, dan larutan jeruk. Kita lihat larutan teh. Larutan cuka, larutan jeruk, kita samakan. Ini larutan teh ini kira-kira sama yang mana ya? Nah, kita lihat. Nah, teh ini kira-kira sama dengan yang ini ya. Berarti dia adalah asam lemah ya. Teh itu 7 pH-nya. Nah, ini disamakan dengan ini. Sedangkan yang larutan cuka kita lihat sama dengan yang mana? Nah, kira-kira larutan cuka sama dengan yang ini ya. Dia pH-nya berarti 2, termasuk asam kuat. Larutan jeruk sama dengan yang 3 ya, bar 3 ini. Jadi, jeruk juga masih termasuk asam kuat. Ya. Nah, ini adalah indikator asam. Sekarang kita lihat yang basa. Ya. Yang basa, kita lihat ini larutan sabun mandi dan larutan deterjen. Kita masukkan yang larutan deterjen. Nah, kita lihat. Kita samakan, sama dengan yang mana? Kira-kira yang ini ya. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 11. Ya, termasuk sudah menuju ke asam, ke basa kuat. Larutan deterjen kita lihat. Oh, ini kira-kira yang nomor 12. Sama kan tuh? Sama. Nah, ini dan ini ya, nomor 12. Jadi itu adalah termasuk pH-nya berarti 12, termasuk ke basa kuat. Ya, baik siswa dan siswa sekalian, itu adalah praktikum virtual kita pada materi asam dan basa. Walaupun kalian tidak bisa praktek
secara langsung di laboratorium yang nyata, ya. Ibu harap laboratorium virtual pembelajaran sains ini dapat membantu kalian untuk melakukan atau melakukan praktikum, sehingga kalian bisa membedakan mana itu asam dan basa, bagaimana caranya menggunakan indikator alami asam basa dan indikator universal asam basa, dan juga menggunakan indikator buatan, yaitu seperti kertas lakmus. Baik siswa dan siswi sekalian, Ibu cukupkan sekian sampai di sini. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.